Tiba-tiba Nicholas dibawa oleh ibunya ke rumah sakit dekat pantai. Nicholas pun terpaksa menjalani rawat inap di rumah sakit itu. Di rumah sakit itu, Nicholas disuntik di bagian perutnya yang membuatnya tuh menjadi tidur terlelap. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan kembali membahas alur cerita dari sebuah film, yang dimana film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Nicholas, yang dimana dia tuh tinggal bersama ibunya di sebuah pulau yang terpencil. Nah, tapi anehnya pada suatu hari ibunya tuh membawa dia ke sebuah rumah sakit, tapi padahal sebenarnya dia tuh nggak sakit sama sekali nih. Nah, jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ibunya membawa dia ke rumah sakit? Semuanya akan kita lihat bersama-sama di video kali ini guys. Tapi seperti biasa sebelum lanjut, gue minta tolong sama kalian untuk like video ini, share ke teman kalian, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Dan tanpa berlama-lama lagi guys, langsung aja kita mulai videonya. Oh ya guys, sebelum lanjut, buat kalian yang ingin tahu, gue akan kasih tahu ke kalian seperti apa sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya. Yang pasti platform yang bisa membantu gue untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi trading yang adil. Nah, caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafiknya, apakah dia itu akan naik atau akan turun. Oke guys, jadi di sini kita bisa pilih nih, kalian mau investasi mulai dari berapa. Bisa dipilih dari 14.000 sampai 14 juta. Dan kali ini gue akan pilih di angka 700.000 nih. Nah, kalau sudah kita lihat nih, apakah grafiknya akan naik atau turun. Oke, kalau gue lihat-lihat kira-kira kayaknya grafiknya tuh akan turun nih guys ya. Jadi gue pilih yang turun ke bawah nih. Yes, gue berhasil nih guys. Gue berhasil mendapatkan Rp980.000 nih. Mantep kan? Nah, investasi di Binomo bisa banget menjadi kesibukan atau aktivitas baru gue, dan untuk nambah-nambah income tambahan. Kalian bisa memulainya dengan modal mulai dari $10 atau Rp140.000. Dan kalian bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Nah, dan sekarang gue akan tunjukin ke kalian histori penarikan uang ataupun sejarah penarikan uang di aplikasi Binomo ini guys. Nah, jadi kalian tinggal pilih nih 3 garis kiri di atas, kemudian pilih balance atau saldo. Nah, ini kelihatan nih, gua habis tarik duit 500.000. Wow. Oh iya, buat kalian yang mau investasi di Binomo, umur kalian harus 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi memang ada resikonya, jadi modal kalian bisa berisiko. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian akan mendapatkan pelatihan dan juga pemahaman trading. Infonya ada di link di bawah ya guys. Oh iya, dan khusus buat kalian, gue punya kode promo nih guys, untuk kalian mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Jadi tunggu apa lagi guys, yuk langsung download aplikasi Binomo, atau kalian bisa klik link yang ada di bawah nih. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Film dibuka dengan memperlihatkan suatu pemandangan bawah laut dengan banyaknya ikan dan terumbu karang. Terdapat seorang anak laki-laki yang sedang berenang bernama Nicholas. Nicholas adalah seorang anak yang sakit-sakitan yang tinggal bersama ibunya di suatu pulau terpencil. Saat Nicholas sedang berenang, dirinya secara tidak sengaja melihat ada mayat di bawah air. Tepat di bagian perutnya terdapat sebuah bintang laut. Setelah melihat hal mengerikan itu, dia pun kembali pulang ke rumahnya untuk memberitahu kepada ibunya tentang masalah ini. Nicholas langsung memberitahu ibunya tentang mayat itu, akan tetapi ibunya sama sekali tidak percaya dengan perkataan dari Nicholas. Ibunya pun mengatakan bahwa mungkin Nicholas mengalami halusinasi. Saat Nicholas sedang menggambar di kamarnya, ia dihampiri oleh teman-temannya yang sedang membawa binatang, dan rencananya mereka ingin mengubur binatang tersebut. Lalu di keesokan harinya, ibu Nicholas pergi ke tempat di mana Nicholas melihat mayat tersebut. Ketika ibunya turun untuk mencari mayat itu, ibunya sama sekali tidak menemukan mayat dan dia hanya menemukan bintang laut. Nicholas yang melihat hal itu tidak percaya dengan ibunya.
Oleh karena itu, Nicholas mencoba mencari mayat itu dengan menyelam ke dalam laut. Tetapi, ia sama sekali tidak menemukan apa-apa. Saat sedang menelusuri lebih dalam, Nicholas itu tiba-tiba terluka di bagian tangannya akibat terkena karang yang sangat tajam. Ia dengan cepat diselamatkan oleh ibunya. Lalu, Nicholas diobati oleh seorang suster yang bernama Stella. Tak terasa malam pun tiba. Ibu Nicholas bersama dengan ibu-ibu lainnya, mereka semuanya berjalan menuju ke pantai. Ibu Nicholas ternyata telah mengetahui bahwa ada satu mayat yang ditemukan di dasar laut berkat anaknya. Padahal sebelumnya saat Nicholas mencari mayat itu di dasar laut, mayatnya sama sekali tidak bisa ia temukan. Ternyata ibunya telah menyembunyikan mayat itu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lalu saat mengangkat mayat tersebut, mereka seperti mengelilingi mayat tersebut. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya. Nah, di sini Nicholas secara tidak sengaja melihat seekor bintang laut. Karena dia takut dengan bintang laut itu, Nicholas pun langsung memotong salah satu lengan dari bintang laut itu. Tapi tiba-tiba Nicholas pun menjadi mimisan. Di saat yang bersamaan, ibunya datang untuk membawanya pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah, ibunya menaruh bintang laut itu di dalam wadah yang berisi air. Kemudian di keesokan harinya, entah apa yang terjadi, tiba-tiba Nicholas dibawa oleh ibunya ke rumah sakit dekat pantai. Nicholas pun terpaksa menjalani rawat inap di rumah sakit itu. Di rumah sakit itu, Nicholas disuntik di bagian perutnya yang membuatnya itu menjadi tidur terlelap. Ketika Nicholas bangun, ternyata bukan hanya dia saja yang dirawat di rumah sakit itu, tapi ternyata di situ juga ada beberapa anak-anak kecil yang seumuran dengan Nicholas. Di tempat lain, para suster sedang menonton video tentang bagaimana cara melakukan operasi sesar. Kemudian di pagi harinya, Nicholas pun menceritakan kepada anak-anak yang lain tentang perutnya yang disuntik oleh para suster. Anak-anak yang lain juga menunjukkan hal yang serupa. Mereka pun bingung mengapa mereka itu dirawat di rumah sakit, padahal beberapa dari mereka tidak memiliki gejala penyakit. Saat mereka bertemu dengan para suster itu selalu saja melihat ke arah perut mereka dengan senyuman. Tak lama setelah itu, Nicholas pun diizinkan untuk pulang ke rumahnya. Di malam harinya, karena Nicholas merasa sepertinya ada sesuatu yang janggal dan juga aneh, dia pun memutuskan untuk kabur melalui jendela rumahnya. Dia lalu mengajak salah satu temannya yang bernama Victor untuk mengikuti ibunya yang sangat sering keluar pada malam hari. Akan tetapi, tiba-tiba Victor mengalami mimisan sama seperti Nicholas sebelumnya. Di situ, Victor dengan cepat menolak ajakan dari Nicholas. Saat mengikuti ibunya, Nicholas sangat terkejut karena melihat para ibu-ibu yang lain sedang melakukan tarian dengan membentuk bintang laut tanpa menggunakan busana. Melihat hal itu membuat Nicholas menjadi ketakutan dan dia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Lalu saat ibunya sudah pulang, Nicholas secara diam-diam mengintip ibunya yang sedang mandi. Di situ dia pun sangat kaget ketika melihat punggung ibunya, yang dimana punggung ibunya itu membentuk sebuah pori-pori seperti tentakel bintang laut. Nicholas pun semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di pulau ini. Perut Nicholas pun dicek setiap harinya oleh para perawat yang bernama Stella. Di situ terdengar detak jantung janin yang membuat ibunya terlihat sangat senang. Di tempat itu juga terdapat Victor yang sedang menjalani operasi sesar. Di situ terlihat seekor makhluk aneh dikeluarkan dari dalam perutnya Victor, dan dia itu dimasukkan ke dalam sebuah toples. Tak lama kemudian Victor pun meninggal pasca operasi, tapi para perawat berkata kepada anak-anak yang lain kalau Victor itu masih dalam masa pemulihan. Seorang perawat membawa cangkang keong untuk diberikan kepada anak-anak sebagai bukti bahwa Victor itu baik-baik saja. Setiap hari ibunya datang untuk memberikan Nicholas makan, tetapi Nicholas terlihat tidak nafsu makan. Lalu ibunya tuh tahu kalau Nicholas sedang menggambar sesuatu. Dengan cepat Nicholas mengatakan bahwa dia bukanlah ibunya. Mengetahui hal itu, Nicholas pun disuntik supaya dia tuh pingsan dan berhenti memberontak. Saat dia terbangun dari pingsannya, Nicholas dikelilingi oleh teman-temannya yang juga merasa bahwa ibu mereka tuh tidak seperti ibu mereka yang dulu lagi. Saat sedang tertidur, terlihat kalau Nicholas sangat berkeringat yang membuat kasurnya tuh menjadi sangat basah. Lalu di tempat lain memperlihatkan kalau ternyata para suster kembali melihat video tutorial cara untuk melakukan operasi sesar. Stella yang menjadi salah satu perawat juga ikut menonton video itu. Mungkin bisa dibilang karena Stella itu lebih dekat dengan Nicholas, akhirnya Stella memberitahu suatu rahasia kepada Nicholas, di mana di dalam suatu file terlihat gambar seorang wanita
yang memiliki tentakel bintang laut. Stella mengajak Nicholas untuk pergi jalan-jalan keluar. Tak lama kemudian, Stella mengajak Nicholas untuk menyelam di dasar laut. Tetapi karena terlalu lama di dalam air, hal itu pun membuat Nicholas tidak bisa bernafas, yang akhirnya membuat dia itu menjadi pingsan. Saat dia dibawa ke atas, Stella itu langsung memberinya nafas buatan. Dan pada akhirnya Nicholas berhasil sadar, lalu dia langsung dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Nicholas diam-diam masuk ke salah satu kamar temannya. Dan di situ temannya mengungkapkan bahwa perutnya terasa sangat aneh setelah disuntik oleh para suster. Perutnya tuh bergerak-gerak seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Tak lama kemudian, kejadian mengejutkan pun terjadi, yang dimana teman Nicholas memuntahkan sebuah cairan yang sangat aneh. Melihat hal itu, Nicholas pun segera berlari. Ternyata suntikan itulah yang membuat anak-anak menjadi hamil seperti itu. Tak lama kemudian Nicholas ditemukan oleh suster dan dia pun dibawa untuk menjalani operasi. Sampai akhirnya Nicholas pun melahirkan sosok yang mirip seperti bayi dan Nicholas ditempatkan pada sebuah akuarium. Keesokan malamnya, Stella lagi-lagi mengajak Nicholas untuk berenang ke dasar laut. Tetapi kali ini Stella menggunakan mulutnya untuk memberikan nafas buatan kepada Nicholas di dalam laut. Lebih anehnya, kenapa Stella bisa bertahan lama di dalam air, tidak seperti manusia-manusia pada umumnya. Kemudian saat Nicholas terbangun, dia ternyata telah berada di sebuah perahu. Ternyata Stella itu berniat untuk menjauhkan Nicholas dari pulau yang sangat aneh itu. Dia pun berharap Nicholas bisa hidup dengan bahagia di kota. Mungkin karena Stella itu sangat dekat dengan Nicholas, makanya dia mau membantu Nicholas untuk melarikan diri dari pulau aneh tersebut. Tak lama setelah itu, Stella pun pergi dan meninggalkan Nicholas sendirian. Lalu di malam harinya, Nicholas pun akhirnya melihat sebuah kota yang besar, dan di sini cerita pun selesai. Oke guys, jadi itulah pembahasan kita mengenai film yang berjudul Evolution. Dan kalau menurut kalian kira-kira berapa rating dari film ini guys? Dari 1 sampai 10, coba kalian komen di bawah ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu guys video kita untuk kali ini. Dan gue ucapin terima kasih kepada kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian so update tiap gue upload video terbaru. So, sampai ketemu lagi guys di video-video yang berikutnya. Dadah!